Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, kita sedang membahas apa, Bu? Ramadan, bulan aktualisasi. Kemarin sudah kita bahas bahwa Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk introspeksi diri. Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk perbaikan diri. Makanya Ramadan itu harus membuat kita jadi lebih soleh, lebih soleh, lebih soleh. Kemudian Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk meminta maaf dan memaafkan. Kita menjadi orang yang lapang hati untuk memaafkan kesalahan orang lain dan lapang hati untuk memberi maaf. Makanya kalau orang saum tiap Ramadan tapi pendendam, ini berarti ada sesuatu yang salah dengan Ramadannya. Kan ada yang nukini, pokoknya mah sampai mati gue itu ya nggak akan saya maafkan. Gue itu ya di akhirat nanti tuntut. Bu, katanya suka saum tiap Ramadan, tapi kok jiwa dendamnya kayak gitu sih? Boleh saja saya sakit hati oleh si fulan, martabat dan kehormatan saya diinjak-injak. Tapi kalau kita diasah dengan Ramadan, apa saya katakan? Saya sakit. Saya merasa terhina. Tapi saya maafkan. Semoga itu jadi pahala saya di akhirat. Nah, itu baru Ramadan. Ibu masih dendam ke suami? Awas loh, ceramah baru awas. Nah, Bapak, ada kejadian, banyak kejadian, Pak. Kan sebenarnya tidak ada orang yang mau bercerai, benar nggak? Nggak ada. Tapi kalau itu terjadi, ya sudah, itu bagian dari takdir. Makanya Bu, misalnya Ibu bercerai sama suami, Bapak bercerai sama istri, janganlah menanamkan dendam sama anak. Awas ya. Kalau kamu ketemu bapakmu, mama nggak ridho dunia akhirat. Akhirnya si anak ketemu bapaknya, diam-diam. Atau memang akhirnya anak itu tidak mau ketemu bapaknya karena sama Anda didoktrin. Awas, bapakmu itu nyakitin mama, bapakmu itu khianat. Kenapa sampai mama cerai? Karena dia mengkhianati mama. Awas ya, kamu jangan sampai. Aduh, please deh. Lalu Ramadan Anda dikemanakan itu? Kenapa pada diam begini? Kenapa? Nah, yang paling parah, ada yang istrinya sudah meninggal, masih aja diomongin keburukannya. Ketika ziarah ke makam istrinya, Teteh, hati-hati, jangan kayak si mama. Ini mama teh kalau udah ngomong nyelekit, ya, nyelekit. Teteh, kalau jadi suami, jadi istri, jaga lisannya. Bener Pak, Bapak teh nasehatin istri Bapak, tapi ada kalimat, jangan kayak si mama. Mending gini, kayak si mama. Saya lagi cerita apa, Pak? Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk memaafkan dan meminta. Kemudian kesadaran untuk menjaga amanah. Kita harus menjadi ayah yang amanah, ibu yang amanah, karyawan yang amanah, guru yang amanah, dokter yang amanah, pegawai negeri yang amanah, pedagang yang amanah. Pokoknya apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari kita berjuang menjadi orang yang amanah. Ya, saya terharu lihat tukang parkir lagi, pekta aya nu berhenti, ya, ada ya parkir, helm nate ragrag, kusi emang nate disimpan, ragrag deui. Saya tepan pas kieunya, ragrag deui sih, ragrag deui. Dan saya tahu kulawing gitu kan. Tahu nggak, kusi emang nate disimpan, ada tali, ku dia di talian. Itu tukang parkir yang aman. Tapi nu teu aman mah, bruk, leungit sih. Gitu. Bae leungit. Tuh helm juga gitunya baik. Beda nggak antara yang amanah dan tidak?
Mang parkir yang aman mah begitu kita datang, ayo lurus Pak, lurus, udah atas cekap Pak, cekap. Nah, gitu. Nanti begitu keluar, nah kan ada tukang parkir yang tidak amanah. Pas orang parkir, pas keluar terus. Pernah ngalamin gitu ente? Awas, tahmun. Anda jadi tukang parkir ibu-ibu. Kalau ibu jadi tukang parkir, kudu amanah. Ketika datang bener-bener ya, supaya si kendaraan itu aman. Begitu keluar, nah, iya mantep. Orang gus susah, apalagi ibu teh masih belajar teh gini kan. Sepugu ayah spion kieu toh. Eta spion untuk apa? Sayah banget. Udah gitu mobilnya juga sudah modern, ada kamera. Spion ayah, kamera ayah, teu percaya eta. Mang, lihat jauh enggak? Mang. Teras neng, teras. Tingali atuh dina kamera cece. Udah gitu teh mobil lagi geus modern, kalau udah deket teh tit gitu bunyi gitu. Mobil teh disada wae. Belin gitu itu. Saya lagi cerita apa, Bu? Amanah mobil. Jadi maksudnya jadi emang parkir kudu amanah. Jadi guru kudu amanah. Jadi karyawan kudu amanah, jadi suami kudu amanah, jadi ibu kudu amanah. Jelas, Bu? Jadi saum itu mengajari kita menjadi orang yang amanah. Ya, yang amanah gitu. Nah, yang keempat, setelah 4 berapa? 5. Setelah 4 saudara-saudara, kesadaran untuk selalu. Nah, jadi kita teh Pak, hidup teh ikhtiar we teras, ikhtiar gitu ya. Nah, Ibu kalau Ibu perhatikan waktu datang ke sini 2 minggu yang lalu dengan sekarang sudah ada perubahan-perubahan enggak? Naon siksok? Apa? Saya mah nu ngerjakeuna ingat, Anda mah henteu. Keluar dari sini, tadina kan masih tembok. Henteu tanah, Pak, tembok ya. Tanah mah tuh, please deh, tembok. Tapi belum dikasih batu andesit. Sekarang mah Anda keluar ka dieu sampai batu andesit sana gitu. Di situ nanti ada toilet juga bagi yang dari mana? Dari parkiran mau ke toilet tidak harus nih di pos satpam itu ada. Nah, dari pos satpam nanti ada jalan pakai apa? Paving block menuju ke danau ya. Dari danau masuk lagi ke jalan aspal, jalan lagi ke sini gitu. Bisa. Nanti yang dari situ bisa nanti ke Jabon sana. Terus saja Bu, bertahap ya. Nah, yang penting apa? Terus berikhtiar. Nah, kalau menurunin berat badan butuh ikhtiar henteu Kang Ridwan? Ya, jadi nurunin berat badan juga butuh ikhtiar. Kurangilah ya. 100 kalori yang biasanya nasi itu 4 sendok tembok, kurangi jadi 3 sendok tembok setengah. Terus bertahap deui jadi 3 sendok tembok. Tadinya makan ini kurangilah, tahunnya biasanya 2, tahunnya jadi 1 ya. Apa yang tuh makan teh nasi perkedel kerupuk tah. Nasi perkedel kerupuk mie. Nah, mun makan teh gitu dikurangi tak mie na ya kan gitu. Ganti mie ku enog Kang Jatnika Kang Ridwan ya. Jadi si mie teh gentos ku enog. Ulah mah mie kerupuk nasi kentang. Perkedel ya. Apa? Perkedel. Ya ente kentang sama perkedel teh 2 hal yang berbeda. Kentang mana dipotong-potong ya. Nu di kentang sambal kentang nganggo perkedel. Nganggo mie nganggo sangu nganggo kerupuk
Udah weh. Ustaz alhamdulillah ada konsultasi gizi sekarang Ustaz. Ada layanan. Di mana? Di bawah ambulan ya, di ambulan kita Ustaz ada mobile ambulan ya. Jadi Bu, kami akan menyediakan konsultasi yang simple-simple gizi ya. Misalnya yang kurus banget. Iya. Nanti emang mun kaanginkeun ge kok lepak. Jangan karena motor ya. Motor nanti nanaon, gue lepak. Nah, anu terlalu kurus ada konsultasi gizinya. Anu terlalu besar, nah ada konsultasi gizi. Ya kan? Kan yang penting kan ikhtiar, bener tuh? Ikhtiar. Karena yang Allah lihat itu bukan hasil teman-teman. Yang Allah lihat itu ikhtiarnya. Makanya jangan pernah putus asa. Kalau Anda ngapalin nggak hafal-hafal. Anda ngapalin surat Al-Mulk atau surat Abasa, berbulan-bulan Anda nggak hafal. Setiap Anda mengulangi hafalan itu, Anda berpahala. Amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'azim. Naba'il 'azim. Naba'il 'azim. Shadaqallahu. Hafalin deui. Bolak-balik. Amma yatasaaluna 'anin nabiyil 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Eta teh geus 3 bulan tah. Berpahala teh, Pak. Terus. Jangan pernah putus asa. Terus. Karena Ramadan itu mengajari kita kesadaran untuk terus berikhtiar. Ya. Yang ke-6. Kesadaran untuk menjaga 6 belum? Waktu itu kan saya bilang. Tapi belum dibahas. Nah, yang ke-6 kesadaran untuk menjaga totalitas. Kesadaran untuk menjaga maksud menjaga totalitas itu apa? Selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ramadan itu mengajari kita bagaimana kita selalu yang terbaik. Coba, kalau kita saum, biasakan lakukan yang terbaik. Sahur yang terbaik itu kapan? Mendekati subuh. Boleh nggak sahur jam 1 malam? Boleh. Jam 3 pagi. Tapi Nabi itu ketika ditanya berapa jarak sahur Nabi ke azan, qadra khamsina ayat. Kalau kamu baca Quran sekitar 50 ayat. 50 ayat yang selevel Ustadz Ihsan. Hari selevel 50 ayat ya, 4 jam. Nah kan? Kalau selevel Ustadz Ihsan 50 ayat dengan baca yang tertib pelan-pelan itu sekitar setengah jam. Jadi kalau sekarang adzan subuh 4:30 misalnya, jam 4 itu udah cukup untuk sahur. Gitu. Ya. Berarti kita lakukan yang terbaik. Lalu ketika berbuka, lakukan yang terbaik. Kapan buka yang terbaik? Apa? Di awal waktu. Jadi begitu azan langsung berbuka. Jangan sampai isya taraweh mata masih lemah, bibir masih kering. Ya, hari kamu belum buka, insya Allah saya ingin mengambil keafdolan. Kayaknya saya jam 10 malam. Butut itu nggak bagus. Begitu dengar azan buka, gitu. Ya, ingat saya dulu waktu kuliah, saya tinggal di dekat masjid namanya Masjid Ad-Da'wah. Teman saya itu azannya bagus, kayak Ustadz Ihsan lah, bagus kan gitu. Dia mah gini azan teh, udah masuk waktu, dia teh minum dulu, makan kolak dulu, baru azan. Ya. Cek saya teh, kamu tuh batalin dulu baru azan. Azan tuh butuh tenaga. Terus saya mengambil keafdolan, saya ingin yang paling duluan sesuai waktu.
Ya. Jadi masjid ad-dakwah saat itu menjadi masjid rujukan gitu. Lamun ad-dakwah geus adan encan. Nah, tidak berani. Ya kan gitu. Nah, kayak ibu saya itu, "Mak, tos adan," kata anaknya. Encan cenah. Tingali di kalender percikan iman ge encan. Jadi ibu saya mah rujukan teh kalender percikan iman. Ya. Terus di TV adzan, terus di masjid adzan, di percikan iman encan. Makan Ciamis mah beda 2 menit baik, pokoknya mah di dia ge encan. Tah gitu. Jadi aya nu kitu. Jadi Bapak kalau jadi muazin, Bapak batalan heula azan, kolok segala kakar Allah. Gitu. Nah, jadi saum itu mengajari kita totalitas. Berarti dalam kehidupan keseharian kita itu harus total, jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh selalu, ya. Contoh masjid ini, ya, kita totalitas semampu kita. Atas bisa saja pakai apa namanya, yang biasa tuh, gipsum. Bisa saja pakai gipsum dan itu lebih murah. Ternyata ada bahan lain yang bisa meredam suara. Ganti, harganya 4 sampai 5 kali lipat. Ini peredam semuanya. Lantai, ya, sengaja pakai jati, ya, supaya Bapak Ibu tidak kedinginan. Kalau pakai granit, tiis tah komono tos berumur mah jeung gitu teh sagala karasa tina pertulangan teh ya. Aya rematik lah, aya kurang vitamin D lah, aya pengoroposan ya. Geus bahaya we lamun ini granit ya. Tapi Pak Am jati lebih mahal. Maintenance-nya lebih susah, enggak masalah. Itu namanya apa? Totalitas. Ini namanya totalitas. Sound system, Mbak. Nah, ini masih terus oleh Kang EF itu dipelajari, computerized. Nah, ya itu baru di-on kan, belum di-setting nih. Karena kan kudu di-on kan mobil mah kan kalau beli mobil baru susah memang kalau belum pernah mobil baru mainnya. Jadi kalau kita punya mobil baru, Anda mah kan beli mobil, cus langsung ke Jogja. Ya mobil baru teh 1000 kilometer dulu ya dilihat nanti oleh bengkel di setting gimana. Nah ini juga, ini Bu, peralatannya luar biasa. Alat nagatu sakotak itu tuh, ya kan kita. Tinggalin nak dia tuh, udah mau ketinggalan. Kotak kan peralatannya itu ya, totalitas. Apa? Karena kita ingin total gitu, nggak mau setengah-setengah. Ya, mau totalitas. Kenapa Am ada kekurangan? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah total. Kayak ada mahasiswa, Pak, saya udah belajar sungguh-sungguh, tapi saya nilainya jelek. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah belajar sungguh-sungguh. Bu, makanya kita ke anak-anak itu lihat proses. Kalau anak sudah total, hargai. Anak udah ikut bimbel, anak sudah ikut les, anak sudah berjuang. Ternyata dia tidak diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Ada kan ibu yang ini, kalah Kak di SMA kelas 1. Ikut bimbel, biaya sabaraha, bari nggak keterima. Ada nggak yang gitu? Ada Bu, ada. Padahal Bu, ketika anak, Mama aku nggak diterima di Unpad tuh, kan dia cita-cita di Unpad di peternakan, ternyata nggak diterima. Nggak apa-apa nak, Mama tahu kamu sudah berjuang, kamu sudah ikhtiar. Hargai perjuangan dan ikhtiar. Makanya kita tuh kudu menghargai. Tapi yang penting orang itu sudah totalitas, ya. Nah, Ustadz Ihsan ayatnya boleh dibacakan? Baik Ustadz, Bapak Ibu sekalian, yuk dibuka mushafnya, mushaf muasirnya, Quran surat Al-Mulk ya, surat ke-67 ayat 2. Ya, boleh disiapkan. Halaman 562 ya kalau muasir ya, Bapak Ibu sekalian. Quran surat Al-Mulk ya, surat ke-67 ayat 2 ya, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu sekalian ya? Sudah ketemu ya? Baik, kita akan awali dengan isti'adah terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Nah, ini surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Jadi dengar teman-teman, ibu bapak, sahabat-sahabat di YouTube dan di channel yang lainnya, radio streaming juga, bahwa Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Saya ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman ini. Ya. Ada yang lahir di tahun 60-an, 70-an, 80-an. Jadi kita hidup di zaman apa? Itu karena Allah menakdirkan. Kita semua termasuk yang mengalami zaman yang namanya COVID-19. Kita mengalami zaman di mana bentar-bentar inna lillahi wa inna ilaihi gitu ya, pernah? Merinding atau Bu ya? Kabayang tiap hari ya, inna lillahi. Itu di saat bulan apa? Juni, Juli, Agustus ya. Ya pas saya sakit itu. Ya, itu kan lagi puncaknya kan? Lagi puncaknya ya. Nah, kita ditakdirkan hidup pada zaman ini gitu. Mungkin nanti ya ketika saya makin menua, cucu saya sudah remaja, pasti saya akan bilang, "Nah, zaman aki tahun seberahannya harita teh 2020 2002 hiji tah eta teh tidak ada Idul Fitri teh di rumah masing-masing." Oh gitu aki? Iya. Mungkin nggak itu terjadi? Masa sih? Iya. Taraweh nggak ada, mudik nggak ada. Masa hanya karena COVID aki? Kenapa? Karena nanti zaman anak saya remaja, cucu saya remaja, cuma COVID aki. Masa karena COVID itu sampai tidak ada tarawehan, tidak ada Jumatan, tidak ada Idul Fitri? Iya sayang. Nah nanti next 20 tahun mendatang kalau saya masih dikasih umur, mungkin saya ngomong ke cucu saya itu tuh peristiwa itu jadi bahan cerita. Dan cucu saya akan mengatakan, oh ya, gitu ya. Gitu nggak Bu? Artinya kita hidup pada zaman yang sudah Allah tentukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hidup dan mati. Pada zaman apa kita mati juga Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Alhamdulillah kita semua oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan. Percayalah ada saudara-saudara kita yang di bulan Sya'ban itu sudah menyiapkan ya gitu. Ada teman saya yang Kang, nanti di Masjid Peradaban kalau Ramadan mau ada iktikaf enggak? Insya Allah ada iktikaf. Ada kan Ustaz Ihsan ya? Ada Ustaz. Ada iktikaf ya. Ikhwan akhwat ya? Ikhwan akhwat. Itu kita menerima maksimal berapa orang? Maksimal banget 500 Ustaz. 500. Jadi targetnya kita 250 orang Bapak Ibu sekalian, sehingga disegerakan ya. Itu ada kajiannya juga Ustaz di sini. Jadi full ada kajian bedah hadis dan tafsir. Jadi kita mah iktikaf nate seperti ada pesantren. Betul, pesantren lah gitu. Ada ilmu hadis. Ada ilmu hadis. Ada ilmu tafsir. Iya, ada usul fikih juga. Usul fikih gaya. Usul fikih. Kan mah teu ngarti ge bae pokoknya mah. Oh ini itu usul fikih gitu. Tentang hukum-hukum ya yang Ustaz Abdullah Jarir yang Ustaz nanti yang ngisi. Jadi nanti yang ngisinya juga usul fikih oleh Dr. Ustadz Abdullah Jarir, ahli di bidang metodologi hadis, ya. Di bidang metodologi fikih, ya. Jadi semua oleh pakarnya, gitu ya. Oke, saya lagi cerita apa? Balik ke yang tadi. Kang, nanti di Masjid Peradaban ada iktikaf? Ada tuh, insya Allah lah. Saya pengen iktikaf. Qadarullah teman-temannya.
seminggu sebelum Ramadan meninggal. Berarti beliau sudah niat apa? Niat saum dulu dong. Sudah niat saum. Ya Ari berpikir tong luncat. Salah wae. Tong luncat. Jadi berarti dia sudah niat apa Pak? Saum, Ramadan. Kemudian dia sudah memantapkan hati ini itikaf. Cenah. Saya mau itikaf 10 hari lah di Masjid Peradaban. Kan anak-anak saya sudah pada gede, cenah Pak Am. Sekarang mah dulu mah itikaf teh susah, terus sayanya juga sudah pensiun. Nah, jadi kan beliau dulu mah saya teh itikaf teh ngan Sabtu Minggu ya. Sekarang saya udah pensiun Pak Am. Nanti mau itikaf Berarti beliau niat Ramadan, niat iktikaf. Masanya saya udah pensiun nih, Ramadan tuh ingin total iktikaf 10 hari. Tapi memang itulah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ya, karenanya kita kudu bersyukur sini. Makanya minggu depan datang lagi. Bisi tidak ada takdir minggu. Engkaulah pasca Ramadan, tong. Datang lagi, ibadah lagi. Kita melakukan totalitas. Kudu sungguh-sungguh gitu. Ya. Mun ibu ngistrika, total semuanya. Ulah harupna wengkul da tukang nama kan katutup gitu. Kan gitu. Ayah kan ngawa jaketnya nyotos itu suaminya teh sok dijajaket, ieu na manteu teh di istrika. Iya rapi, ya kan iya tah. Ayah mah kalau duduk teh sok nyender pasti risek deui. Belakang mah teu kudu atuh ayahnya. Ari iya rapi, iya henteu. Berarti tidak totalitas. Benar enggak sih? Kita ini dalam hidup tuh lakukan dengan total, ya. Totalitas. Jangan setengah-setengah. Jadi Ramadan itu menghantarkan kita menjadi orang yang selalu melakukan sesuatu itu dengan totalitas. Kesadaran untuk menjaga totalitas. Yang ketujuh, kesadaran untuk mendengar nasihat. Nah, jadi Ramadan itu membuat kita menjadi orang yang senang mendengarkan nasihat, Pak. Karena memang saum itu mengajari kita untuk mendengar nasihat. Coba ibu perhatikan, ya. Sejak zaman Rasul, kalau Ramadan itu nasihat lebih banyak. Dan sekarang kita rasakan kan, ba'da subuh ada tausiah, duha ada tausiah, ba'da duhur ada tausiah, ba'da asar ada tausiah, ba'da tarawih. Jadi relatif di bulan Ramadan, tausiah itu lebih banyak kan? Ya nggak sih Bu? Di acara TV Nutara yang tadinya tidak pernah mengadakan acara religi, jadi lebih banyak acara religinya. Jadi memang faktanya saum Ramadan itu lebih banyak mengasah kesadaran kita untuk mendengar nasihat. Nah, ini dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 18. Iya, baik Ustaz. Bapak Ibu sekalian ya, dibuka mushafnya, dibuka kembali Quran surat Az-Zumar ya, surat ke-39. Kita akan baca kembali bersama-sama ayat 18. Sambil dicatat boleh ya, sambil disiapkan mushafnya. Kita akan awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Nah, Ustadz Ihsan di sini kan U-nya ada wau, tapi nggak boleh dibaca panjang ya. Jadi tidak boleh. Tadi ayah kedengaran ulul albab. Ulul. Ya kan Ustadznya? Oke gitu. Cuma suara ungkul butut. Nah, ari hukum-hukum tajwid mah ngerti. Nggak boleh tadi kedengaran ulul albab. U-na teh pendek. Ulangi apa? Tuh, apa? Juga nuho. Orang yang punya pikiran jernih itu adalah ulul albab alladzina yastami'unal qaul.
yang sering mendengarkan nasihat. Tapi bukan hanya mendengarkan nasihat. Ayat itu ada lanjutan. Fayattabi'una ahsanah. Mengikuti nasihat itu. Berarti kita bukan hanya pandai mendengar, tapi kita harus pandai mengikuti nasihat. Jadi tidak cukup teman-teman mencatat, mendengar. Yang tidak kalah penting, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ikuti, laksanakan, amalkan gitu, ya. Nah, kenapa manusia butuh nasihat? Karena iman itu seperti tanaman. Tanaman itu butuh disiram, butuh dipupuk, butuh dikendalikan hamanya. Nah, kalau iman kita ini sering diberi nasihat, maka itu seolah-olah pohon keimanan kita itu dipupuk, disiram, dikendalikan hamanya, dipapas, ya, dikendalikan hamanya, dipupuk, disiram. Maka insya Allah tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Bahkan nanti akan memberikan buah. Ya, karena iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh. Dia akarnya menghunjam ke bumi, daun rantingnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat. Ya. Surat apa itu? Surat apa barusan yang? Bukan sayang. Gusti Allah. Beri hamba kesabaran, kata. Iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh, pohon menjulang ke langit, memberikan buah. Itu teh surat Ibrahim ayat 24-25. Kekeh di Az-Zumar. Kan saya lagi cerita, tolong ikutin ya cerita saya. Jadi yang namanya nasihat itu seperti pupuk, seperti siraman air, seperti pengendalian hama. Supaya pohon iman kita itu tumbuh subur, besar, memberikan buah. Nah itu yang diilustrasikan di surat tadi Az-Zumar. Ibrahim 23, betul nggak Ustaz? Ayat 24-25. Coba buka. Baik Ustaz, Bapak Ibu sekalian ya, sudah silahkan yang belum ketemu Quran surat Ibrahim surat ke-14. Kita akan baca ayat 24 sampai 25 ya. Udah siap ya insyaallah ya. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Nah, iman itu diumpamakan tadi. Surat apa? Kekeh ayat Az-Zumar. Daerah dia ya ada. Ibrahim 24. Tidakkah kamu perhatikan? Alam taro kaifa, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu iman. Ya. Kalimat yang baik itu maksudnya keimanan. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik? Asluha tsabitun. Akarnya tuh menghunjam ke bumi. Ibu,
Ini ilustrasi yang sangat bagus. Karena akar itu dia bisa menahan longsor. Akar itu bisa menyimpan cadangan air. Makanya ketika hutan itu dibabat, peluang longsornya besar, terjadi kekeringan yang hebat juga besar. Makanya Allah umpamakan iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh. Dia menghunjam, kemudian rantingnya rindang. Bapak, kalau Bapak capek terus panas, berhenti di bawah pohon yang rindang, enak nggak? Ibu capek terus di bawah di bawah kanopi yang tipis, panas ente. Panas. Jadi iman yang kokoh itu orang sekitarnya tuh seperti dia berteduh di bawah pohon yang rindang, ya. Kira-kira suami ibu kalau dekat dengan ibu serasa di bawah pohon rindang atau di bawah kanopi yang panas? Dua-duanya. Kadang kayak kanopi, kadang kayak. Saya lebih suka yang jujur seperti ini. Saya nggak suka dusta dan pencitraan. Saya lebih suka jujur seperti itu. Ibu kadang seperti kanopi, kadang seperti munker soleh, seperti pohon rindang. Mah, ayah teh belum bisa beliin HP mama. Ya nggak apa-apa ayah, ketos ayah rezeki. Rindang, sejuknya banyak. Mah, ayah teh ternyata uangnya nggak cair nih beli HP. Tak tong loba ngomong, ada dia jelema, bohong kayak. Kesabara kali tak ngomong gitu, nggak ada, bohong gitu. Nah, eta mah kanopi nete ipis di bawah terik matahari, kanopi murah lagi. Ibu sering jadi kanopi apa pohon? Dusta. Nah, jadi gini Bu, ternyata kalau orang itu imannya kuat, iya orangnya tuh sejuk gitu, ya kan gitu. Iya aku teh ya anak teh menih ya saya dididik teh, teteh anak teh kan amanah, yang sabar. Betapa banyak orang yang dulunya capek ngedidik anak, sekarang tuh tenang teteh, sok gerasing sabar. Karena Anda ngomong kepada orang yang seperti pohon rindang. Iya teman sebelnya aku mah suami teh meni tara ngomong teteh kan orang teh kedah karena Allah. Biarin suami tidak menghargai, da Allah mah pasti menghargai. Sok damal teras. Nah gitu. Rindang nggak? Tapi Anda boleh jadi punya teman yang jika kanopi bikin panas. Gitu. Ya kompor gitu. Kompor. Aku mah sebel itu salaki. Kabeh lalaki gitu. Ustad komo. Asli nama. Ya. Untung salaki manahlin ustad. Itu. Karena dia pernah gaul ke ustad kan. Ustad. Kan gitu. Jadi ada nggak orang yang bukannya menyejukkan malah ngomporin gitu. Ya. Duh. Anak saya tanya, eta diajar meni hese pisan. Kalau orangnya seperti pohon mah, teteh sing sabar. Itu teh kan lahan akhirat gitu. Enak nggak? Itu anak saya diajarin teh meni susah. Nya inung lagi bodoh gitu. Inung na bodoh mah atuh. Ya eta teh kumaha indung, bapana bodoh deh nya sarua. Jadi mun maneh bodoh, suami kamu bodoh, nya terima tuh. Teu kudu ngeluh. Duanana celebu. Duh ya Allah. Mantap ibu datang ke sini teh supaya jadi pohon yang rindang, jangan jadi kanopi. Saum itu melahirkan kesadaran untuk mendengar nasihat. Fungsi nasihat itu sebagai pupuk, sebagai siraman, sebagai pengendali hama supaya iman kita kokoh seperti pohon yang rindang, memberikan buah setiap saat. Nah, yang ke berapa? Yang ke-8, kesadaran untuk berbagi. Jadi Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk berbagi. Semangat kita berbagi itu luar biasa sekali kita tingkatkan.
Dan Anda tahu kan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, lebih dermawan lagi. Ya Rasulullah, saya lihat sorban engkau itu bagus sekali. Ker kamu resep? Pak, tong muji jam tangan saya. Saya belum bisa seperti Rasulullah SAW. Paham jam tangannya saya macet macet. Nah jadi teman-teman sekalian, Rasulullah itu orang yang dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ya. Nah, jadi saum Ramadan itu harus melahirkan kita, harus melahirkan kesadaran untuk berbagi, ya, meringankan beban orang lain, membantu orang lain, ya. Itu yang kami lakukan di Galeri Dakwah Percikan Iman tuh, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbagi. Semoga itu menjadi karakter kita, ya. Tak termasuk cara duduk, ya Bu, berbagi. Ibu duduk, ayat teman, sini. Kan ayat gitu tah. Jadi kan ayahnya karena ya keur babaturan, pae sok. Si ibu datang, tas nak kadikeun. Ayo oke, ibu sini. Nah, itu namanya semangat berbagi. Lin geng urang, geser ke dieu. Bu Ina tas nak kadikeun. Nah, kesadaran untuk berbagi, ya kan gitu. Terus kita harus tahu wilayah kita. Ibu boleh nggak motor naik trotoar? Hari ibu kosong. Berbagi cek ibu. Oke, Ustaz Ihsan boleh bacakan ayatnya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan awali dengan isti'adah terlebih dahulu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Sahabat Majelis Percikan Iman, kalau Anda perhatikan, itu bicara tentang betapa agung dan mulianya berbagi. Diumpamakan kalau kita rajin berbagi seperti menanam benih. Lalu setelah benih itu ditanam, muncullah 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 1000 benih lagi. 100.000? 100. Saya nguji aja Anda ngikutin atau tidak. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai ada 100 biji yang akan bisa kita tanam lagi. Kebayang nggak? Kalau kita berbuat satu kebaikan, akan tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 kebaikan. Ada 700 kebaikan. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Betapa indahnya kalau kita, nah berbagi itu kembali kepada kadar kemampuan kita. Minimal teman-teman berbagi informasi. Ya, ayah tadi dia berbagi ke temennya, datang loh ke Percikan Iman. Ada di IG apa di Facebook? Apa di WA group? Nah, ya sok gitu kan. Nah, Anda difoto di masjid, dilihat jamaahnya, kirim ya. Teman-teman, minggu depan kesini ya. Seneng loh gitu. Ya, kata teman nanti jauhnya
jauh tapi nikmat loh gitu. Jauhnya no comment. Nah, gitu jauhnya nikmat loh gitu ya. Nah, itu namanya berbagi informasi, berbagi kebaikan gitu. Jadi kita ini sebenarnya kita bisa semuanya berbagi dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ada yang berbagi dengan ilmunya, berbagi dengan hartanya, berbagi dengan tenaganya, berbagi dengan pikirannya. Pokoknya silakan saja lakukan. Karena Ramadan itu mengasah kita menjadi orang yang kesadaran untuk berbagi. Jadi ada berapa semuanya? 8 kesadaran yang harus melekat pada diri kita dengan saum Ramadan. 1, kesadaran introspeksi diri. 2, kesadaran memperbaiki diri. 3, kesadaran meminta maaf dan memaafkan. 4, kesadaran menjaga amanah. 5, kesadaran untuk terus berikhtiar, jangan mengenal lelah, ya. Yang 6, kesadaran untuk menjaga totalitas. Ikhtiarnya jangan ngasal, harus total, harus sungguh-sungguh. Yang ke-6, yang ke-7, kesadaran untuk mendengarkan nasihat. Dan ke-8, kesadaran untuk berbagi. Siap mengamalkan itu? Siap. Bismillah ya. Semoga saum Ramadan yang kita lakukan bisa menghantarkan kepada berapa kesadaran? 8 kesadaran. Amin ya rabbal alamin. Minggu depan ketemu lagi insyaallah. Bapak Ibu sahabat percikan iman, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.